Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini di berita terbaru yaitu Chelsea lolos secara dramatis setelah berhasil comeback di leg kedua saat memperdaya Borussia Dortmund dengan skor 2-0. Sementara Harry Maguire dikabarkan akan merapat ke Newcastle United. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Ada Benfica yang dipastikan lolos ke babak 8 besar setelah melibas klub Brugge dengan skor akhir 5-1. Nah, di jam yang sama nih, ada Chelsea yang juga dipastikan lolos ke babak 8 besar setelah memperdaya Borussia Dortmund dengan skor 2-0. Benfica meraih kemenangan besar pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Bertanding di Stadion Dalus, Gonçalo Ramos dan kawan-kawan membuat habis klub Brugge dengan keunggulan 5-1. Benfica menutup babak pertama lewat 2 gol yang dilesakan oleh Rafa Silva dan Gonçalo Ramos. Memasuki babak kedua, Benfica semakin beringas dengan berhasil mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol itu dicetak lewat gol kedua dari Gonçalo Ramos, penalti dari João Mario dan David Neres. Klub Brugge cuma bisa mencetak 1 gol hiburan di menit akhir pertandingan melalui John Major. Dengan hasil ini, Benfica menjadi tim pertama yang dipastikan lolos ke babak 8 besar Liga Champions. Skuad AS Agüez berhasil unggul agregat dengan skor telak 7-1. Chelsea melakoni leg kedua babak 16 besar Liga Champions menghadapi Borussia Dortmund. Pada laga itu, skuad The Blues harus meraih kemenangan dengan selisih 2 gol. Sebab pada leg pertama mereka kalah dengan skor tipis 1-0. Bermain di Stamford Bridge, pasukan Graham Potter berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Sejak menit awal Chelsea sudah mendominasi jalannya pertandingan. Terbukti pada menit ke-8 mereka mendapatkan peluang emas melalui Kai Havertz. Sayangnya tembakan pemain asal Jerman ini masih melenceng dari gawang Alexander Meyer. Selanjutnya Havertz kembali mendapatkan kesempatan untuk mengemas gol. Namun tendangannya saat itu masih mengenai tiang gawang skuad di Borusan. Selain Havertz, Ben Chilwell juga mendapatkan peluang emas pada menit ke-41. Akan tapi tendangan bek asal Inggris itu jauh melenceng dari gawang. 2 menit berselang, Raheem Sterling berhasil mengemas gol pada menit ke-43 laga. Di babak kedua, Kai Havertz akhirnya berhasil mempersembahkan gol untuk Chelsea. Berawal dari handsball yang dilakukan oleh Marius Wolf di kotak terlarang, Havertz berhasil mengkonversikan penalti tersebut menjadi gol kedua Chelsea di laga kali ini. Gol tersebut sekaligus menjadi akhir untuk pertandingan kali ini. Bubuhan The Blues berhasil unggul agregat 2-1 dari skuad asuhan Edin Terzic. Sementara itu, kekalahan ini memutus rekor 10 kemenangan skuad di Borusan di semua kompetisi. Di sisi lain, skuad Graham Potter menjadi pelatih Inggris kedua yang berhasil lolos ke babak perempat final Liga Champions. Sebelumnya hal itu pernah dilakukan oleh Harry Redknapp pada tahun 2010. Hasil ini pun membuat Chelsea lolos ke babak 8 besar Liga Champions 2022-2023. Lazio melakoni leg pertama babak 16 besar Conference League saat berhadapan dengan AS Alkmaar. Skuad Bianco Celeste harus kalah tipis dengan skor akhir 1-2. Lazio berhasil unggul lebih dulu melalui gol dari Pedro Rodriguez di menit ke-18. Namun setelah itu skuad Cheeseheads mampu membalas 2 gol sekaligus lewat Vangelis Pavilic dan Milos Kerkez di menit ke-45 dan 62. Hasil ini membuat langkah AS Alkmaar semakin mudah di leg kedua nanti. Sementara pasukan Maurizio Sarri harus berjuang lebih keras untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga babak 16 besar besok nih. Ada Julian Nagelsmann yang percaya diri bisa menghentikan pergerakan Kylian Mbappe. Sedangkan dari kubu lawannya yaitu PSG, ada Christophe Galtier yang punya keyakinan kalau Mbappe bisa membawa PSG menang. Menjelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Bayern Munchen yang bakal menghadapi Paris Saint-Germain, Julian Nagelsmann memberikan komentarnya. Menurutnya pertandingan nanti akan sangat penting bagi skuad asuhannya, sebab bakal menentukan siapa yang lebih layak untuk bisa melaju hingga babak final Liga Champions. Meskipun begitu, dia sangat percaya diri bisa menghentikan Kylian Mbappe di laga nanti. Apalagi skuad di Rotten saat ini sedang dalam tren positif dengan 2 kemenangan beruntun di Bundesliga. Christophe Galtier memberikan pendapatnya sebelum laga melawan Bayern Munchen. Pelatih asal Prancis itu bilang dia yakin bisa meraih kemenangan meskipun bermain di Jerman. Alasannya Galtier pede dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kylian Mbappe. Menurutnya kemampuan bomber timnas Prancis itu sangatlah di atas rata-rata. Maka dari itu, ex-pelatih Nice itu yakin kalau Mbappe bisa mengubah jalannya pertandingan.
Di sisi lain, PSG sudah bisa diperkuat oleh Achraf Hakimi yang kembali dari cedera. Masih dari sesi konferensi pers di laga Tottenham Hotspur dan AC Milan, ada Antonio Conte yang berharap para pemainnya bisa melupakan kekalahan. Kita lanjut ke kubu AC Milan nih, ada Stefano Pioli yang mewaspadai kebangkitan Tottenham Hotspur. Antonio Conte mengaku frustasi setelah melihat Tottenham Hotspur disingkirkan oleh Sheffield United di Piala FA. Pasalnya saat itu dia masih dalam proses pemulihan operasi kantong empedu. Bahkan Conte bilang kalau sudah ingin pergi ke Inggris untuk menemui para pemainnya. Namun dokter pribadinya saat itu melarangnya untuk pergi. Meskipun begitu, kini ex-Juventus itu meminta Spurs melupakan kekalahan menyakitkan tersebut. Menurut Conte, anak asuhnya harus melampiaskan amarah dengan meraih kemenangan di laga nanti. Stefano Pioli meminta anak asuhnya untuk bisa menjaga fokus pada pertandingan nanti. Meskipun Tottenham Hotspur saat ini sedang dalam performa kurang baik di kompetisi domestik, pelatih asal Italia itu yakin kalau Spurs bakal tetap berbahaya pada laga nanti. Pasalnya menurutnya ini merupakan laga besar dan penting bagi semua klub yang bermain di kompetisi ini. Di sisi lain, dia tetap yakin bisa meraih kemenangan pada laga nanti. Pioli bilang kalau skuad Rossoneri saat ini dalam kondisi terbaik meski baru mengalami kekalahan. Kita beralih ke kabar rumor nih, ada Manchester United yang tertarik mendatangkan Benjamin Sesko. Ngomong-ngomong soal setan merah, kapten mereka yaitu Harry Maguire tertarik untuk merapat ke Newcastle United. Manchester United kian serius dalam mengincar Benjamin Sesko dari RB Salzburg. Umur 19 tahun itu berhasil menampilkan performa gemilang bersama skuad di Rotan Bulan. Sesko sudah mengemas 11 gol dari 30 laga di semua kompetisi musim ini. Performanya itu membuat Erik ten Hag kepincut dengan jasanya untuk dijadikan ujung tombak utama musim depan. Namun skuad setan merah harus bersaing ketat dengan Tottenham Hotspur untuk transfer Sesko. Sebab Spurs juga sangat gencar untuk mengamankan jasanya. Manchester United mendapat kabar buruk menjelang leg pertama babak 16 besar Europa League. Pasalnya gelandang andalan mereka yakni Casemiro terancam absen di laga tersebut. Menurut laporan dari ESPN, mantan pemain Real Madrid itu mengalami cedera di laga kontra Liverpool kemarin. Saat itu Erik ten Hag menariknya keluar di menit ke-77 menggantikan Marcel Sabitzer. Menurut ten Hag, Casemiro mengalami cedera ringan yang mengharuskannya beristirahat selama beberapa pekan. Namun dia juga tetap berpeluang untuk diturunkan oleh pelatih Belanda itu. Harry Maguire kerap dirumorkan bakal hengkang dari Manchester United di musim panas nanti. Alasannya bek timnas Inggris ini jarang mendapat menit bermain sejak diasuh oleh Erik ten Hag. Dilansir dari 90 Min, Maguire dirumorkan tertarik untuk merapat ke Newcastle United. Menurut laporan tersebut, skuad The Magpies disebut sedang membutuhkan sosok pemain berpengalaman. Setan Merah dilaporkan sudah menetapkan harga kepada Newcastle. Kabarnya The Magpies harus mengeluarkan modal sebesar 40 juta pounds atau 735 miliar rupiah. Arsenal terdepan dalam perburuan Victor Osimhen dengan mengungguli beberapa pesaingnya. Berikutnya dari rumor transfer klub La Liga nih, ada Real Madrid yang dirumorkan akan meminang Roberto Firmino yang dipastikan hengkang dari Liverpool di musim panas nanti. Victor Osimhen menjadi primadona banyak klub top Eropa karena performa impresifnya berseragam Napoli. Di Serie A musim ini saja pemain asal Nigeria itu telah mencetak 19 gol dari 21 laga. Dilansir dari Rai Sport, Arsenal menjadi klub terdepan dalam perburuan Osimhen. Skuad The Gunners mengungguli beberapa pesaing mereka seperti MU dan Real Madrid. Menurut laporan tersebut, pihak The Gunners sudah menghubungi salah satu perwakilan Osimhen. Roberto Firmino dikabarkan masuk ke dalam radar Real Madrid pada musim panas nanti. Skuad Los Blancos ingin menambah kekuatan di sektor lini serang untuk musim depan. Salah satu yang menjadi target ada bomber yang membela Liverpool yakni Roberto Firmino. Pemain asal Brazil ini dipastikan bakal hengkang pada akhir musim nanti. Pasalnya dia memutuskan untuk gak memperpanjang kontrak di Anfield. Alasannya sang pemain ingin mencari tantangan baru di luar Liga Inggris. Berita selanjutnya, Marco Asensio berpeluang besar hengkang dari Real Madrid dan kini diminati oleh sang rival yaitu Barcelona. Sedangkan rival mereka Real Madrid terancam kehilangan Eden Hazard yang hampir dipastikan cabut setelah kontraknya berakhir di tahun depan. Marco Asensio nggak kunjung memperpanjang kontrak barunya bersama Real Madrid. Kontrak penyerang asal Spanyol itu akan berakhir pada bursa transfer musim panas mendatang.
Menurut berbagai laporan, Asensio berpeluang bakal hengkang dari Santiago Bernabeu. Sejumlah klub elit Eropa pun mengantri untuk mendapatkan tanda tangan sang bomber. Terbaru menurut laporan dari Diario Sport, Barcelona menjadi salah satu klub yang meminati sang pemain. Sebelumnya Asensio sempat hampir bergabung ke Barcelona di musim dingin lalu. Eden Hazard berencana hengkang dari Real Madrid setelah kontraknya berakhir di tahun 2024. Kabar ini dibenarkan oleh salah satu jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Romano mengungkapkan alasan Hazard angkat koper dari Santiago Bernabeu. Dia menyebut kalau sang pemain ingin mendapat menit bermain di skuad El Real. Seperti yang diketahui di musim ini Hazard nggak kunjung mendapat jam terbang reguler. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti baru tampil sebanyak 7 pertandingan saja di berbagai kompetisi. Bruno Fernandes terancam mendapat sanksi larangan bermain di 5 pertandingan. Alasannya gelandang asal Portugal itu kedapatan mendorong hakim garis di pinggir lapangan. Aksi tersebut mendapat kecaman dari lembaga kinerja wasit Inggris atau yang biasa disebut F-Support UK. Salah satu ketua mereka yakni Martin Cassidy sempat mengancam akan memberikan hukuman. Namun setelah mendalami kasus tersebut, Bruno dinyatakan bebas dari sanksi oleh Federasi Sepak Bola Inggris atau FA. FA menilai nggak ada pelanggaran berarti yang dilakukan oleh Bruno. Isco Alarcon kesulitan mendapat klub baru usai diputus kontrak sepihak oleh Sevilla. Mantan bintang Real Madrid ini sempat hampir bergabung dengan Union Berlin di musim dingin kemarin. Dia dipastikan gagal karena nggak memenuhi standar medis. Isco pun sempat dirumorkan akan berkarir dengan hijrah ke Liga Turki dan Amerika Serikat. Namun sampai saat ini dia nggak kunjung mendapat klub barunya. Pada akhirnya mantan pemain Sevilla tersebut lebih memilih untuk menganggur saja. Erik ten Hag menghukum para pemainnya secara brutal dengan mengancam akan mengganti seluruh skuadnya dengan tim junior U21. Sementara di kabar penutup ada timnas Indonesia yang dipastikan gagal lolos ke perempat final pasca ditani imbang Uzbekistan dengan skor 0-0. Manchester United baru saja mengalami kekalahan memilukan setelah dibantai Liverpool 7 gol tanpa balas. Atas kekalahan itu, Erik ten Hag menghukum para anak asuhnya. Pertama, pelatih asal Belanda ini memutarkan audio selebrasi Liverpool yang sedang berpesta. Selain itu, ten Hag juga mengancam untuk mendegradasi satu timnya. Itu artinya sang pelatih bakal mengganti mereka dengan tim junior U21. Namun hal itu baru akan terjadi seandainya mereka kembali kalah memalukan seperti melawan skuad The Reds. Joao Cancelo baru saja memutuskan pindah dari Manchester City ke Bayern Munchen. Alasannya dia sedang berselisih dengan Pep Guardiola karena jarang mendapat kepercayaan bermain. Saat di skuad di Rotten, bek asal Portugal ini langsung gemilang di 2 laga awal dengan mengemas 2 assist. Sayangnya setelah itu Cancelo lebih sering menghuni bangku cadangan. Pasalnya ex-Juventus ini nggak masuk dalam skema tim yang bermain dengan 3 bek. Bahkan dia cuma bermain 191 menit dari 450 kemungkinan menit bermain. Hal tersebut membuat Cancelo geram dan mengurung diri. Itu artinya ini adalah masalah yang kesekian kali yang dialami oleh sang pemain. Seharusnya dia tetap bertahan di skuad The Citizens pada musim dingin lalu. Sebab Guardiola saat itu menjanjikan bakal lebih sering memainkannya dari sebelumnya. Tanggal 2 Maret kemarin sekelompok bersenjata menyerang minimarket milik istri Lionel Messi. Kejadian ini terjadi di kota Rosario yang merupakan kampung halaman sang pemain. Saat itu para kelompok tersebut menembakkan 14 kali ke arah minimarket tersebut. Kasus ini sendiri telah sampai ke telinga Presiden Argentina Alberto Fernandez. Dia pun langsung bergerak cepat dengan mengkoordinasikan bawahannya untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Sebab kasus ini bukan pertama kalinya terjadi di kota Rosario. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di matchday ketiga babak penyisihan grup A Piala Asia U20. Dalam laga itu, skuad Garuda Muda ditani imbang Uzbekistan dengan skor kacamata. Di laga ini Uzbekistan tampil dominan dengan unggul penguasaan bola. Meskipun begitu, pasukan Sintayong bermain dengan sangat rapat dengan mengandalkan serangan balik. Namun sampai peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menceploskan satu pun gol. Dengan hasil ini, skuad Garuda Muda dipastikan tersingkir dari kompetisi Piala Asia. Mereka gagal melaju ke partai perempat final karena kalah selisih gol atas timnas Irak. Pasukan Sintayong itu finish di peringkat ketiga dengan mengemas 4 poin. PSIS Semarang menelan kekalahan kala menjamu tamunya Madura United di pekan ke-29 Liga 1. Dalam laga itu, skuad Mahesa Jenar takluk dengan skor akhir 0-2.
Di babak pertama PSIS tertinggal 1 gol lewat Beto Gonçalves di menit ke-13. PSIS yang menguasai jalannya pertandingan justru kembali kebobolan pada menit akhir pertandingan. Saat itu Ricky Ardiansyah sukses menggandakan keunggulan menjadi 0-2. Dengan kemenangan ini Madura United menyalip Borneo FC Samarinda di peringkat 5 klasemen sementara. Guys, besok kan ada pertandingan PSG lawan Bayern Munchen, terus ada juga AC Milan lawan Tottenham Hotspur. Kira-kira siapa guys yang lolos ke babak 8 besar menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.